Halo semua, perkenalkan nama saya Densi Marianti Metbuki. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan pembelajaran mikro. Sebelumnya saya mau tanya kalian semua apa kabar? Baik. Puji Tuhan kalau semuanya baik. Materi yang kita bahas di sini yang pertama ada hakikat dari perencanaan pembelajaran. Pengertian tentang perencanaan itu dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang akan ditentukan. Nah, ada 3 hal penting dari pengertian perencanaan yang sudah disampaikan tadi, yaitu yang pertama proses penyusunan keputusan, ada pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang dan untuk mencapai tujuan. Nah, proses penyusunan keputusan sendiri berarti perencanaan adalah membuat atau merumuskan perkiraan keputusan yang akan diambil atau rencana ketetapan yang akan menjadi pilihan pada saat rencana itu dilaksanakan. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan yang akan datang itu artinya proses penyusunan kegiatan yang dilakukan pelaksanaan kegiatan yang akan datang artinya proses penyusunan kegiatan yang akan dilakukan, bentuk dan jenis keputusan yang akan ditetapkan, semuanya baru pada tahap dugaan atau hipotetik yang didasarkan pada beberapa pertimbangan teori maupun praktis serta pengalaman yang sudah lalu. Yang ketiga di sini untuk mencapai tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan yaitu sasaran akhir dari penetapan bentuk keputusan yang akan diambil atau penetapan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu rencana, semuanya diarahkan untuk mencapai tujuan. Next. Pada dasarnya yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran itu adalah suatu proyeksi aktivitas yang akan dilakukan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran mikro sendiri yaitu membuat perencanaan atau persiapan untuk setiap jenis keterampilan mengajar yang akan dilatihkan. Nah, secara keseluruhan unsur-unsur perencanaan tersebut meliputi menentukan tujuan, materi, metode, media, dan juga evaluasi. Perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh calon guru atau guru yang berlatih melalui pembelajaran mikro pada dasarnya merupakan langkah awal dari pembelajaran mikro itu sendiri. Nah, berhasil atau tidaknya suatu kegiatan itu tergantung pada proses perencanaannya. Yang berikut ada unsur-unsur perencanaan pembelajaran. Pembelajaran itu adalah merupakan suatu sistem, dan sebagai suatu sistem maka pembelajaran memiliki komponen-komponen yang saling terkait, mempengaruhi dan memiliki ketergantungan. Nah, adapun unsur-unsur pokok pembelajaran terdiri dari 4 unsur, yaitu ada tujuan, isi atau materi, metode atau proses, dan yang terakhir itu ada evaluasi atau penilaian. Nah, unsur yang pertama yaitu tujuan pembelajaran.
Tujuan pembelajaran di sini adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran, yaitu gambaran perubahan perilaku siswa ke arah yang positif. Di sini meliputi segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, dalam sistem pembelajaran, tujuan ini memiliki peranan yang sangat penting sebab akan menentukan arah dari proses pembelajaran dan menentukan terhadap pengembangan komponen pembelajaran yang lain, yaitu ada materi, metode, dan media serta sarana atau fasilitas dan komponen evaluasi atau penilaian. Yang kedua di sini ada isi pembelajaran atau materi pembelajaran. Materi pembelajaran yaitu isi atau bahan yang akan dipelajari oleh siswa. Materi harus dikembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya, Hilda menjelaskan kriteria dalam merumuskan dan mengembangkan bahan pembelajaran, yaitu yang pertama, bahan harus valid dan berarti sesuai dengan pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang kedua, bahan harus relevan dengan sosial siswa. Yang ketiga, bahan harus mengandung keseimbangan antara kedalaman dan keluasan. Yang keempat, bahan pelajaran harus mencakup berbagai ragam tujuan, pengetahuan, keterampilan, dan juga sifat. Unsur yang ketiga di sini adalah kegiatan pembelajaran. Nah, dalam merumuskan kegiatan pembelajaran harus menggambarkan aktivitas siswa yang tinggi. Dalam proses pembelajaran, yang belajar itu adalah siswa, sedangkan guru bertindak sebagai fasilitator. Oleh karena itu, untuk mendorong siswa belajar yang aktif, maka guru harus merancang kegiatan pembelajaran yang dapat merancang siswa untuk termotivasi dalam melaksanakan pembelajaran. Next. Yang berikut, yang keempat, itu ada evaluasi. Di sini evaluasi yaitu mengembangkan rencana atau evaluasi pembelajaran. Nah, penilaian dalam pembelajaran dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas, proses, dan juga hasil pembelajaran. Oleh karena itu, pengembangan evaluasi pembelajaran itu meliputi dua hal, yaitu prosedur penilaian, yaitu ada tahap atau kegiatan penilaian selama proses pembelajaran yang meliputi penilaian awal, penilaian proses yaitu penilaian selama kegiatan pembelajaran berlangsung, dan ada penilaian akhir pembelajaran. Jenis evaluasi yang kedua ada jenis evaluasi yang dikembangkan. Di sini meliputi lisan, tulisan ataupun tindakan, dan juga ada portofolio atau jenis penilaian lainnya. Yang ketiga, tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu proyeksi kegiatan yang akan dilakukan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa tujuan dan juga manfaat dari perencanaan pembelajaran. Yang pertama, sebagai landasan pokok bagi guru dan siswa dalam mencapai kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua, memberi gambaran mengenai acuan kerja jangka pendek. Yang ketiga, itu ada perencanaan pembelajaran. Karena disusun dengan menggunakan pendekatan sistem, maka ini sangat memberi pengaruh terhadap pengembangan individu siswa. Yang
Yang keempat, di sini dirancang secara matang sebelum pembelajaran. Nah, melalui perencanaan yang dibuat secara matang dan komprehensif, selain akan memberikan gambaran yang nyata, aktivitas dan sasaran atau tujuan yang harus dicapai ini juga akan berdampak pada pencapaian unsur-unsur lain yang tidak termasuk ke dalam perencanaan. Yang berikut ada prinsip-prinsip dari perencanaan pembelajaran. Nah, prinsip perencanaan pembelajaran adalah merupakan ketentuan pokok yang menjadi dasar atau kaidah yang harus dijadikan dasar pemikiran ketika mengembangkan perencanaan pembelajaran. Nah, selain memiliki prinsip, juga terdapat beberapa karakteristik atau ciri umum yang harus menjadi perhatian dalam mengembangkan perencanaan pembelajaran. Next. Nah, di sini ada beberapa ciri umum atau karakteristik yang harus diperhatikan dalam mengembangkan perencanaan pembelajaran. Yang pertama ada memperhatikan karakteristik siswa. Nah, perencanaan pembelajaran dikembangkan untuk pedoman pembelajaran. Adapun tujuan dari setiap pembelajaran adalah untuk perubahan perilaku siswa. Dengan demikian, perencanaan pembelajaran orientasinya harus untuk kepentingan siswa sebagai pelajar. Yang kedua, berorientasi pada kurikulum yang berlaku. Nah, perencanaan yang dikembangkan oleh guru seperti dalam bentuk silabus maupun dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran harus disusun dan dikembangkan mengacu pada kurikulum yang berlaku. Yang ketiga itu ada urutan kegiatan pembelajaran dikembangkan secara sistematis dengan mempertimbangkan urutan dari yang mudah menuju yang lebih sulit, dari yang bersifat sederhana menuju yang lebih kompleks. Yang keempat, lengkapi perencanaan pembelajaran dengan lembar kerja dan juga lembar tugas atau instrumen pembelajaran lain sesuai dengan kebutuhan dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang kelima, ada perencanaan pembelajaran itu harus bersifat fleksibel, yaitu bersifat luas agar memungkinkan dilakukan penyesuaian disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Yang terakhir ada berdasarkan pendekatan sistem, artinya setiap unsur perencanaan pembelajaran yang dikembangkan harus merupakan satu kesatuan yang utuh, terpadu, saling mempengaruhi dan memiliki ketergantungan. Nah, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan guru dalam mengembangkan RPP yang telah dibuat, yaitu yang pertama spesifik. Spesifik di sini artinya memenuhi unsur kekhususan menyangkut dengan perumusan setiap unsur pembelajaran. Misalnya yang berkaitan dengan perumusan indikator dan juga tujuan pembelajaran, pengembangan materi, pengembangan metode, dan evaluasi itu harus dinyatakan secara spesifik. Yang kedua, operasional. Nah, ini masih erat kaitannya dengan prinsip sebelumnya, yaitu spesifik, di mana prinsip operasional itu setiap unsur pembelajaran dirumuskan dengan bahasa yang operasional dan juga terstruktur. Yang ketiga, sistematis, yaitu setiap perencanaan pembelajaran harus disusun secara logis
dan sistematis. Yang keempat, jangka pendek, yaitu perencanaan pembelajaran adalah pedoman operasional bagi guru dalam melaksanakan setiap proses pembelajaran. Yang berikut model perencanaan pembelajaran. Pengembangan perencanaan pembelajaran pada dasarnya adalah mengembangkan setiap komponen pembelajaran, memproyeksikan harapan yang harus dicapai, kegiatan yang akan dilakukan, sarana dan fasilitas yang dibutuhkan, serta proyeksi penilaian yang akan diterapkan. Dengan demikian, intinya adalah perencanaan pembelajaran mengembangkan atau memproyeksikan ada tujuan atau kompetensi yang akan dicapai, pengembangan isi atau materi pembelajaran, pengembangan metode dan media, serta sumber pembelajaran lainnya, dan yang terakhir ada pengembangan alat penilaian. Nah, di sini dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 itu tentang standar nasional pendidikan yang dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan melakukan proses perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan juga efisien. Pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran harus dilakukan secara logis dan juga sistematis. Artinya, dalam pengembangan harus berurutan sesuai dengan urutan dari keempat komponen dari pembelajaran itu sendiri. Yang berikut ada langkah-langkah pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini ada tabel prosedur penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, langkah yang pertama menuliskan identitas mata pelajaran. Sumber rujukan itu dari kurikulum dan juga silabus pembelajaran. Langkah yang kedua menuliskan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Langkah yang ketiga merumuskan indikator pembelajaran. Langkah yang keempat merumuskan tujuan pembelajaran, menentukan materi pembelajaran, ada merumuskan kegiatan pembelajaran, menetapkan alat, media, dan sumber, dan yang terakhir menetapkan prosedur dan jenis evaluasi. Nah, penjelasan dari ke-8 langkah tersebut yaitu yang pertama itu menetapkan identitas mata pelajaran. Nah, daftar nama mata pelajaran ada pada kurikulum atau silabus yang dikembangkan oleh sekolah. Yang kedua, menetapkan standar kompetensi dasar dan kompetensi dasar itu tidak dirumuskan oleh guru karena sudah dirumuskan oleh pemerintah secara nasional. Yang berikut contoh format RPP. Yang pertama itu ada identitas, mata pelajaran, kelas, semester, waktu, standar kompetensi dan juga kompetensi dasar, indikator pembelajaran, ada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, serta ada metode, alat, media, dan sumber, dan yang terakhir itu ada penilaian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.